Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang tenses. Jadi tenses itu merupakan bentuk perubahan kata kerja yang menunjukkan waktu atau aktivitas yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, atau akan kita lakukan. Jadi selain untuk mengetahui kapan aktivitas ini berlangsung, dengan belajar tenses ini juga kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Jadi dalam tenses bahasa Inggris itu terbagi menjadi 16 tenses. Salah satunya adalah present continuous tense ini. Langsung saja untuk present continuous tense. Jadi untuk tenses yang ini itu penggunaannya itu untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat sekarang. Jadi kejadian atau yang terjadi pada saat sekarang, atau suatu kejadian yang dilakukan pada waktu yang segera akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Segera ya, konteksnya segera akan dilakukan. Lalu yang kedua itu untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada lingkup sekarang, meskipun sedang tidak dilakukan. Oke, jadi ini adalah adverb of time dari present continuous tense, yaitu ada at present, pada saat ini, now yang artinya sekarang, this morning, pagi ini, today, this evening, soon, segera, right now, saat ini, dan tonight. Oke. Jadi present continuous tense ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi sebagai kalimat verbal ini adalah untuk positifnya, untuk rumusnya adalah subject plus to be plus verb in plus object. Jadi jika subjeknya adalah I, maka to be-nya kita menggunakan am. Jika subjeknya adalah you, Dewi, maka to be-nya kita menggunakan are, dan jika subjeknya she, it, kita to be-nya menggunakan is. Langsung ke contohnya. Mereka bermain sepak bola hari ini. Karena subjeknya adalah they, maka untuk to be-nya kita menggunakan are, baru diikuti verb in. Verb-nya adalah play. Karena present continuous, jadi kita tambahkan in menjadi playing, baru objeknya adalah football today. Contoh yang kedua, she is writing a letter. Karena subjeknya adalah she, maka to be-nya kita menggunakan is, baru setelah itu diikuti verb-nya write, karena present continuous, jadi ditambahkan in, jadinya writing, baru objeknya adalah a letter. Kemudian untuk negatifnya, untuk rumus negatifnya kita tinggal menambahkan not setelah to be. Jadi rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb in plus object. Penggunaan to be-nya sama seperti di positif. Jika subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Jika subjeknya you, Dewi, maka to be-nya adalah are. Jika subjeknya she, it, maka to be-nya adalah is. Langsung ke contohnya untuk negatif. Kalau positifnya they are playing football today, maka untuk negatifnya tinggal ditambahkan not setelah to be. Menjadi they are not playing football today. Contoh selanjutnya. Untuk positifnya adalah she is writing a letter. Kita tinggal menambahkan not setelah to be. Jadinya she is not writing a letter. Sekarang masuk di interrogatifnya. Untuk interrogatifnya, to be-nya kita pindahkan ke depan. Jadi to be dulu, baru ditambahkan subject, kemudian verb in, kemudian objeknya. Jadi menjadi, kalau positifnya they are playing football today, jika diinterogatifkan menjadi are-nya di depan, are they playing football today? Are ini to be-nya, kemudian diikuti they yang subjeknya, kemudian diikuti verb in-nya yaitu playing, kemudian diikuti objeknya.
Untuk contoh yang kedua, yang positifnya she is writing a letter menjadi is she writing a letter. Langsung masuk di kalimat nominal. Kalimat nominal ini adalah kalimat selain kata kerja. Oke, untuk positifnya, untuk rumus positifnya adalah subject plus to be plus being plus ana. Jadi bedanya di verbal, kalau di kalimat verbal setelah to be langsung verb ing. Tapi kalau di nominal karena ini bukan kata kerja, maka kita menambahkan being plus ana. Ana ini adalah selain kata kerja, yaitu adjective, noun, dan adverb. Bedanya kalau verbal tanpa being, kalau di nominal ditambahkan being setelah to be. Oke. Contohnya nih, I'm being happy at present. Jadi I sebagai subjeknya, am sebagai to be-nya, karena subjeknya adalah I, kemudian diikuti being, kemudian happy. Happy ini adalah termasuk adjektif. Kemudian diikuti at present, keterangan waktunya. Untuk penggunaan to be sama seperti di kalimat verbal. Jika subjeknya adalah I, kita menggunakan am. Jika subjeknya adalah you, they, we, kita menggunakan are. Dan jika subjeknya she, he, it, kita menggunakan to be, is. Langsung masuk di contoh yang kedua. She is being kind to me. Dia menjadi baik kepadaku, ke aku. She adalah subjeknya, kemudian diikuti to be. To be-nya adalah is, karena subjeknya adalah she, kemudian diikuti being, kemudian diikuti ananya. Ana ini adalah kind-nya ini. Kemudian contoh negatifnya. Untuk negatif, sama seperti di kalimat verbal, jadi tinggal ditambahkan not setelah to be-nya. Jadi menjadi dari positifnya I'm being happy at present, jadinya I'm not being happy at present. Oke, langsung contoh yang kedua. Dari positifnya she is being kind to me, menjadi she is not being kind to me. Masuk di interrogatifnya. Untuk interrogatifnya juga sama. To be-nya kita pindahkan ke depan, baru diikuti subject, kemudian diikuti being, baru diikuti ananya, adjective, noun, are, adverb-nya. Contohnya, dari yang positifnya I'm being happy at present, menjadi I'm being happy at present. Sama untuk contoh yang kedua juga seperti itu, to be-nya kita pindahkan ke depan, to be-nya adalah is ini, kemudian diikuti subject adalah she-nya ini, kemudian diikuti being, dan kemudian diikuti ananya ini, kind to me. Lalu untuk selanjutnya, yaitu kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous. Salah satunya itu ada thought. Thought itu kata kerja yang menyatakan tentang pikiran. Contohnya itu seperti agree, expect, understand, believe, forget, remember, know, and mean. Itu kita tidak bisa menggunakan verb ini dalam bentuk present continuous. Kemudian selain kata kerja tentang pikiran, yaitu kata kerja yang menyatakan emosi. Jadi kata kerja yang menyatakan emosi seperti care, desire, fear, like, dislike, hate, love, dan want. Kita tidak bisa menggunakan ini sebagai verb di present continuous. Selain dari emosi, kita juga tidak bisa menggunakan kata kerja yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Kepunyaan atau kepemilikan seperti belong, own, dan possess. Lalu selanjutnya kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam bentuk present tense itu juga kata kerja mengenai perasaan. Jadi seperti feel, see, smell, observe, dan notice. Kita tidak bisa menggunakan verb ini di present continuous. Jadi pengecualian untuk feel ini bisa digunakan
baik dalam bentuk simple present atau dalam bentuk present continuous tense apabila feel ini diikuti oleh kata sifat. Jadi kata sifat yang menunjukkan emosi atau keadaan jiwa subjeknya. Jadi seperti happy or sad, cold and hot. Kita bisa menggunakan feel ini sebagai verbnya jika diikuti oleh kata sifat ini. Contohnya adalah I'm feeling happy now. Jadi I'm ini sebagai subjeknya, I sebagai subjeknya, kemudian to be-nya am, kemudian diikuti verb ing-nya yaitu feeling, baru diikuti adjektifnya ini happy-nya ini baru boleh kita menggunakan feel sebagai verb. Tapi jika feel ini tidak diikuti dengan adjektif, kita tidak bisa menggunakan feel ini sebagai verb di present continuous. Kemudian, bagaimana sih cara kita menambahkan infinitif atau verb 1 dengan ing? Jadi infinitif itu sama halnya dengan verb 1. Jadi kebanyakan untuk verb-verb yang masuk di continuous ini, kebanyakan langsung kita tambahkan dengan ing. Contohnya adalah read menjadi reading, go menjadi going, eat menjadi eating, dan study menjadi studying. Tapi ada beberapa aturan. Yang pertama, jika infinitifnya ini atau verb satunya ini memiliki satu kata yang berakhiran huruf mati dan kemudian didahului oleh sebuah huruf hidup, maka huruf terakhirnya ini akan kita gandakan lalu kita tambahkan ing. Contohnya nih, run menjadi running. Jadi huruf terakhirnya n ini akan kita gandakan. Kemudian swim menjadi swimming. Lalu selanjutnya, jika infinitifnya ini berakhiran huruf hidup dan didahului oleh sebuah konsonan, maka e-nya ini akan kita hilangkan, baru kita tambahkan ing. Contohnya, write menjadi writing, come menjadi coming. Jadi write ini untuk e-nya akan kita hilangkan, huruf terakhirnya akan kita hilangkan. Lalu untuk aturan yang ketiga nih, jika infinitifnya ini berakhiran dengan huruf e yang kemudian didahului dengan huruf hidup i, maka ie ini akan diubah menjadi y, baru kita tambahkan ing. Contohnya seperti tie menjadi tying, lie menjadi lying. Jadi huruf ie di belakang ini akan kita rubah menjadi y, menjadi tying. Oke, inilah penjelasan singkat mengenai present continuous tense. Dan ini ada exercise mengenai present continuous tense. Ini untuk linknya sudah saya terapkan di box deskripsi, bisa kalian download di situ. See you next video.